Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan lainnya. Perkenalkan, saya Bayu Kurniawan. Di sini saya kembali lagi untuk berbincang-bincang masalah pemilihan kepala desa serentak, khususnya di Desa Blendung. Sudah hadir di samping saya calon kepala desa nomor urut 4, Bapak Rianto. Perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwasanya Indonesia pada tahun ini sedang mengadakan pesta demokrasi, mulai dari pemilihan kepala daerah, bupati, dan wali kota, dan khususnya di Kabupaten Pemalang ini mengadakan pemilihan kepala desa serentak. Nah, khususnya Desa Blendung ini adalah salah satu desa yang mengadakan pemilihan serentak tersebut. Kepada teman-teman semua, supaya bisa lebih memantapkan hati, lebih memantapkan pilihan teman-teman semua, mana sih calon kepala desa yang pantas untuk dipilih dan pantas untuk dijadikan sebagai kepala desa Blendung. Di sini saya akan diskusi mengenai program-program, visi misi, dan pandangan ke depan yang akan disampaikan oleh calon kepala desa nomor urut 4, Bapak Rianto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sehat, Pak? Sehat. Ya, mudah-mudahan tetap sehat ya, Pak ya. Sampai nanti hari H. Pak, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah, ini kan Desa Blendung warganya sekitar 6.200 kepala dan DPT-nya kurang lebih 4.500. Nah, pertanyaan saya, apa sih motivasi dan dorongan Bapak sehingga Bapak memberanikan diri, oh ya, saya siap dan berani untuk maju di pemilihan kepala desa tahun 2020 ini, Pak? Motivasi dan dorongan, saya ingin mengabdikan diri untuk Desa Blendung, terlebih ingin membangun Desa Blendung ke depannya agar lebih baik lagi dan maju. Apalagi kemarin saya sudah menjabat PJ dan mendapat dorongan dari masyarakat Desa Blendung. Oh iya, berarti paling tidak Bapak mempunyai pengalaman ya selama 1 tahun ketika menjadi PJ, dan paling tidak bukti-buktinya sudah direalisasikan ketika selama 1 tahun kemarin menjadi PJ gitu, Pak ya. Yeah. Ini saya memberikan waktu kepada Bapak untuk bisa menyampaikan visi dan misinya apabila nanti terpilih menjadi kepala desa Blendung selama periode 2021 sampai 2026. Silakan, Pak. Visi saya adalah terwujudnya Desa Blendung yang aman, mandiri, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia. Ini tekad saya sebab saya yakin dengan suasana yang aman akan memunculkan kemandirian pada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dengan mengedepankan masyarakat yang akhlakul karimah, yang muda menghormati yang tua dan yang tua mengayomi yang muda. Saya juga akan menuntaskan program yang masih belum terselesaikan, di antaranya pengelolaan pantai yang sudah saya tanda tangani berita acaranya serah terima dan pemerintah kabupaten ke pemerintah Desa Blendung. Misi saya yang benar-benar berpihak pada masyarakat dan desanya, karena sebagian sudah mulai saya rintis sejak saya menjadi penjabat kepala desa. Di antaranya, 1, mewujudkan dan meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Blendung. 2, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan asas musyawarah, mufakat, dan gotong royong. 3, mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
4. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa. 5. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan kebudayaan di desa. 6. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Blendung. 7. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. 8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. 9. Meningkatkan dan mendorong terciptanya produksi rumah tangga kecil atau UMKM bagi pelaku usaha. 10. Tetap dalam pandemi COVID-19 yang makin meningkat, tetap patuhi protokol kesehatan, di antaranya cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Yang terakhir, kalau saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan mengayomi masyarakat Desa Blendung semuanya. Tidak ada yang saya istilahnya kotak-kotakan, istilahnya ya masyarakat saya semua. Ibarat pembeli dan penjual, berarti pembeli itu adalah raja dan penjualnya bapak ya, selaku kepala desa gitu. Cukup menarik Pak atas penyampaian visi dan misinya. Isi-isinya pun menurut saya sendiri kan cukup menampung dari keluh kesah masyarakat Desa Blendung. Dan mengenai permasalahan ekonomi Pak, di sini masyarakat Desa Blendung kebutuhannya sangat banyak sekali, dan masing-masing kebutuhan masyarakat itu berbeda-beda. Nah, pertanyaan saya mengenai perekonomian, pandangan umum Bapak ketika menjadi kepala Desa Blendung terpilih nantinya, mengenai ekonomi, pandangan umum Bapak seperti apa sih Pak? Akan dikemanakan, akan dikelola di mana saja ketika ada bantuan 1 miliar dalam 1 tahun untuk desa? Pandangan saya mengenai ekonomi di Blendung, ekonomi warganya masih menengah ke bawah, terlebih bagi petani dengan adanya bencana rop setiap tahun ini mengakibatkan menurunnya pendapat petani. Oleh sebab itu saya akan berusaha mengatasi masalah ini. Hal ini sudah saya rintis sejak menjadi pejabat kepala Desa Blendung. Oh, berarti sebenarnya permasalahan untuk pertanian, khususnya penanganan rop tadi sudah direncanakan ya. Nah, kemudian Bapak setelah direncanakan, tinggal ketika menjadi kepala Desa Blendung nanti direalisasikan gitu. Nah, seberapa percaya dirikah sih Bapak untuk optimis ketika ketika maju di dalam kontestasi politik pemilihan kepala desa serentak ini menjadi kepala Desa Blendung terpilih? Saya percaya diri karena saya yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan mengabulkan niat baik hambanya. Nah, satu lagi yang mungkin menjadi permasalahan umum bagi Desa Blendung ini Pak, mengenai pariwisata. Di sini kan Desa Blendung mempunyai aset yang sangat berharga gitu Pak, khususnya di Pantai Kramasari Desa Blendung. Kita tahu sendiri memang realitanya akses jalan menuju ke Pantai Kramasari pun memang
Gitu Pak ya. Ya. Kemudian wisatanya pun menurut saya masih perlu ada perkembangan-perkembangan yang harus dilakukan. Lah pandangan Bapak mengenai pariwisata itu khususnya Pantai Keramasari dan yang lainnya akan diapakan gitu Pak? Menurut saya pariwisata di Desa Blendu sekarang kurang berjalan seperti dulu. Hal ini karena terjadinya bencana ruh yang sering terjadi. Untuk langkah awal saya saat menjadi PJ adalah menandatangani pengembalian aset Pantai Blendu dari Pemda Pemalang yang sudah dikembalikan ke Pemdes Desa Blendu, dan jalan menuju pantai pun sudah mulai saya tinggikan saat saya menjadi PJ. Oh, berarti sebenarnya kepemilikan atau status pemeliharaan wisata Pantai Desa Blendu itu Ya. sebenarnya masih dipegang oleh pemerintah daerah Kabupaten Pemalang gitu Pak? Bukan, sudah diserahkan ke Pemdes Blendu. Oh, sudah diserahkan. Saya yang menandatangani berita acara pengembalian. Oh, Sudah tidak MOU dengan pariwisata sekarang. oh berarti nanti murni dikelola oleh desa. Bumdes desa rencananya akan serahkan ke Bumdes desa. Oh, gitu. Tapi kan keadaannya masih ruh terus kan ini ada pemilihan kepala desa. Jadi Belum tepat. ke depan sudah ketika Bapak menjadi kepala desa tinggal tinggal eksekusi ya, Iya. pengembangan itu ya. Iya. Kemudian mengenai sistem birokrasi Pak, ini juga tidak lepas dari keluhan-keluhan masyarakat mengenai sistem birokrasi yang ada di Desa Blendu. Entah itu baik atau tidaknya kan kita hanya bisa menilai, tetapi penilaian kita memang tidak bisa objektif. Nah, menurut Bapak, pandangan Bapak ketika menjadi kepala Desa Blendu nanti sistem birokrasinya tetap akan dipertahankan tetap akan dipertahankan seperti ini atau ada perkembangan atau ada yang lain gitu Pak? Ya, menurut saya sistem birokrasi adalah percaya dengan perangkat desanya, cuma butuh peningkatan dalam kinerja. Sebab tingkat kehadiran perangkat desa sejak saya menjadi PJ sudah tidak ada yang 4 hari berturut-turut tidak Tidak hadir. berangkat. Nah, insya Allah kedepannya kan akan saya pengarahan. Kalau mau misalnya mengganti perangkat desa yang tadinya tupoksinya kadus apa kaor, itu kan ada SK-nya, aturannya. Pak. SOT, ada SOT-nya. Jadi tidak sembarangan dong sewaktu-waktu ganti perangkat ini kadus menjadi kaor, itu Tidak bisa ya, tidak bisa semena-mena karena ada aturan. Kemudian tinggal ini Pak, strategi pemilu Bapak. Ini kan sudah mulai masa kampanye. Strateginya selain pasang gambar-gambar seperti ini, ada yang khusus nggak sih? Ada yang spesial? Kalau boleh kalau boleh di-share kepada teman-teman yang menonton. Strategi pemilu saya tidak punya strategi khusus, tapi saya yakin masyarakat Desa Blendu akan melihat dan memilih calon terbaik, karena saya sudah istilahnya silaturahmi ke rumah-rumah, Mendengar keluh kesah masyarakat. Oh gitu ya. Nah, ada 2 pertanyaan terakhir yang mungkin menjadi vital untuk Bapak ya. Pertanyaan yang pertama, dalam pemilihan serentak kepala desa Blendu tahun 2020 ini, apakah Bapak siap menang untuk menjadi kepala desa terpilih Pak? Saya siap menang untuk melakukan program saya untuk Desa Blendu tercinta. Yang terakhir, apakah Bapak siap kalah? Siap kalah jika
kalaupun saya siap karena sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk diintrospeksi diri saya ke depan, dan jangan sampai Pilkades yang istilah apa nggak terima siap kalah terjadi seperti Pilkades periode sebelumnya. Iya, iya. Oh ya, demikian teman-teman semua yang mendengarkan, yang menonton. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pilihan teman-teman semua. Beginilah visi dan misi dan pandangan-pandangan Bapak Rianto selaku calon kepala desa Blendung nomor urut 4. Bagi teman-teman yang mantap, silahkan pilih Pak Rianto nomor urut 4 nanti pada tanggal 27 Desember 2020 pada hari Minggu. Ya, untuk yang terakhir Bapak, silakan Bapak untuk meyakinkan kepada teman-teman semua supaya teman-teman semua yang menonton ini memilih Bapak. Bapak Ibu masyarakat Desa Blendung, mohon maaf saya ingin melanjutkan program-program yang tertunda selama saya menjadi PJ, dan insya Allah saya amanah. Nomor urut 4. Ya, siap. Demikian, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila dari kami, dari saya dan dari Pak Rianto ada kesalahan dari tutur kata maupun perbuatan, sikap yang kurang enak ditonton oleh teman-teman semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.